Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mahabbah dulu pada Allah, pada Rasulullah Muhammad SAW dengan kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Junaidi ingkang kawula mulyakaken, ingkang kula tadhimi, Simbah Haji Klalen. Pak Sarjito. Pak Sarjito, Pak Haji Sarjito ingkang kawula hormati, para karbun dan para jamaah semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Monggo wonten ing kesempatan menika kita munjakaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah maringi kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya, menawi nikmat niku diitung tidak habis-habis. Sehingga dikatakan oleh Rasul, andai kata dedaunan itu semua dijadikan kertas dan tangke-tangke dijadikan pena, sedangkan air laut dan seluruh air yang ada dijadikan tinta, untuk menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena saking banyaknya. Hingga sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, dengan komputer yang RAM-nya sudah sekian, mungkin 1000 giga, tetap nikmat Allah belum habis, komputer sudah penuh. Karena apa? Saking, maka ditantang oleh Allah. Apabila kamu akan menghitung nikmat Allah, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Lamun kowe kabeh arek ngitung nikmate Gusti Allah, ora entek-entek karena banyaknya. Karena sampai digambarkan air laut dijadikan tinta
dedaunan dijadikan kertas, tangkai dijadikan pena untuk menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah belum habis, air laut sudah kering, dedaunan sudah habis semua, saking banyaknya. Maka mari kita ungkapkan syukur dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu nikmat yang hari ini kita rasakan, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Ini nikmat. Banyak orang Islam yang tidak bisa datang ke masjid. Betul? Kalau umat Islam Kunir ini datang ke masjid, 50% saja masjid ini penuh. Maka kita bisa datang ke situ, nikmat dari Allah yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Ini benar loh. Longko kiai ngaji kaya ngene. Leres? Rawani wedi kuwi disengiti. Saya enggak takut disengiti kok. Wong saya itu cinta. Saya sayang kepada saudara-saudara kita. Kita ajak untuk ke masjid. Supaya apa? Supaya kita semua ini besok kumpul di surga Allah. Itu bukan benci. Paham? Kalau saya pakai bahasa Jawa bisa enggak ini? Enggak bisa. Ya udah campur-campur aja ya. Ini saking Sulawesi. Ya betul ya? Iya. Sulawesi Utara. Medan. Medan. Bisa enggak bahasa Jawa? Enggak bisa. Tapi harus belajar bahasa Jawa ini. Nah, biar kan, karena kamu hidup di sini. Oke. Nah, yang harus kita sadari sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, derasnya arus informasi. Paham nggak? Paham betul? Satu sisi menggembirakan bagi kehidupan. Salah satu contoh, dengan teknologi ini nanti saya upload di YouTube. Panjenengan bisa buka semua. Namanya Rahmat Raharjo Syatibi. Buka di YouTube. Luar banyak sekali nanti. Ini menggembirakan. Sehingga panjenengan mau ngaji lagi seperti yang saya sampaikan dengan mudah. Informasi dengan dilarangnya pengibar bendera memakai jilbab, nggak sampai 4 jam sudah viral dunia, hingga Majelis Ulama turun tangan, para kiai turun tangan, akhirnya kembali diperbolehkan. Dengan adanya revisi undang-undang yang dilakukan oleh MK, begitu tidak sampai berapa saat DPR membuat perencanaan untuk belum selesai ini, geger terus Indonesia. Mungkin untuk ngakali biar Kaisang bisa jadi gubernur. Satu sisi mempenakkan pada kita. Informasi bisa cepat dengan teknologi. Tapi satu sisi menjadi keprihatinan. Di mana keprihatinan kita? Coba mari kita renungkan. Anak-anak kecil saudara-saudara kita. Belajarnya pelajaran sekolah dengan main HP-nya lebih banyak mana? Ini keprihatinan. Mari kita berpikir. Kita berpikir bagaimana caranya lalu untuk mengatasi ini. Jangankan anak kecil,
Sudah, Ustadz Agus. Ajengan. Ayo. Oh nek niki udah anu kok. Sami nih. Sudah menep. Pak Sarjito enggak beda gitu loh. Termasuk saya. Lebih banyak saya daripada baca Al-Qur'annya, lebih banyak main HP. Ini teknologi. Itu memperhatikan kita. Cuma alhamdulillah kalau yang saya pelajari, yang saya tonton, yang saya baca, insya Allah positif. Nah itu aja bedanya. Tapi bagi mereka yang tidak dikendalikan oleh otak kesadaran penting bahayanya menonton, ini dia akan membuka seenaknya. Ada yang membuka kuda-kudaan. Masya Allah. Betul ini. Maka jangan kaget kalau anak SMP sekarang ini mudah kita jumpai kalau diteliti yang sudah tidak perawan. Ini kondisi real di lapangan. Maka ini sebuah keprihatinan bagi kita. Orang yang memikirkan agar pada gilirannya kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi orang yang tidak mikir sesuk aku mati masuk mana? Kalau nggak mikir, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita mikir, dah Mas Kiai, kira-kira nek jenengan mati saiki, kira-kira mlebu swarga apa neraka? Ora kira-kira. Surga. Pengennya swarga. Yang diharapkan ya surga. Yang diharapkan surga. Tapi kira-kira. Surga. Bingung kok? Ya. Nembah kaji. Iya bingung kita tadi. Ngaji. Kan Pengennya memang masuk surga itu sulit. Ya, betul. Tapi yang sulit tidak berarti kita tidak bisa. Berarti tidak bisa. Maka kita akui bahwa kita banyak kekurangan. Tapi ngaji kaya kula niki enggak laris. Maka saya pakai YouTube saja. Ya, siapa yang akan membuka silakan. Subscribe. Subscribe-nya jangan lupa. Lonceng. Maka Abu Nawas mengatakan, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waqfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil adim. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Saya tidak pantas masuk surga. Itu Abu Nawas, seorang filosof, seorang tasawuf, seorang ilmuwan muslim yang luar biasa pada masanya. Merasa tidak pantas masuk surga. Siapa yang pantas? Ada yang pantas? Saya nggak pantas. Oh saya itu sholat itu kelingan Gusti Allah, kalau kelalen akeh kelalen kok. Tapi ya enggak apa-apa. Ya tetap sholat terus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tidak kuat apabila aku dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kuat masuk neraka? Enggak kuat. Neraka itu dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, di saat kaki itu temempel di api neraka, pel bun-bunan umep. Siapa yang kuat? Wal aqwa 'ala naril jahim. Enggak kuat aku masuk neraka. Itu neraka yang paling adem. Bagaimana neraka yang neraka wel? Masya Allah. Maka dari itu, fahabli taubatan waghfir dunubi. Ya Allah, terimalah taubatku.
Waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adzimi, sesungguhnya engkau zat maha penerima tobat yang agung. Kenapa? Dunubi jahit kula yaumin wa umri nakis. Dosaku itu setiap hari bertambah, sedang umurku semakin kelong. Jangan bangga umur kita sudah 60, 70, Mbak. Maka kalau saya mengatakan, saya sudah semakin dekat untuk menuju ketemu dengan Allah. Bukan aku wis tua, pengalaman wis oke, bukan. Tapi aku sudah dekat, harus kembali menghadap Allah. Apa yang harus saya persiapkan? Ini yang harus ditanya. Dunu bijahid ula yaumin wa umri nakis. Sementara umur kita itu kelong. Jadi jatah kita itu sudah semakin habis, Pak. Mbak. Sementara nanti itu saya masih hidup apa tidak, kita nggak ngerti. Maka yang penting saya pesan untuk diri saya dan para jamaah semua, jogo sholati. Jogo sholati. Agar apa? Agar kita itu mati sesudah sholat. Sebab kalau orang mati sesudah sholat, tanda-tanda husnul khotimah. Jangan sampai kita ini mati, sudah masuk waktu sholat, belum sholat, jangan sampai. Maka segerakanlah sholat. Maka kalau ada azan, jangan sopo kasih azan yo apik temu, jangan. Oh, Allah telah memanggilku. Nah, kan begitu. Dipanggil untuk apa? Hayya 'alas sholat. Hayya 'alal segera. Agar apa? Agar kita ini kalau Allah mengendaki kita mati, kita sudah melaksanakan sholat. Biar apa? Biar kita masuk husnul khotimah. Biar apa kalau kita milih husnul khotimah? Biar kita masuk surga. Paham? Disinilah adik-adik pentingnya. Maka adik-adik ini masih muda, siapkan betul untuk masa depan. Menurut hitungan umum, kalau orang mati itu kan sudah tua. Tapi juga ada yang kecil mati, yang bayi mati juga ada. Tapi kebanyakan sudah tua. Mari kita siapkan diri kita. Maka menjadi pelajar yang sekarang sedang keluar 2 bulan ya. Apa yang Pak Saudara peroleh ini? Selama saudara keluar itu apa yang saudara peroleh? Apa yang diperoleh, Dek? Sudah dapat apa sekarang? Hah? Sifat. Tambah hafalan. Apa yang kamu peroleh selama keluar ini? Harus ada oleh-oleh. Paham nggak ini? Paham nggak? Jangan hanya ikut tidur di masjid, makan di masjid, mandi di masjid, nanti besok pindah masjid. Tapi apa yang saudara peroleh? Inilah yang harus dijawab. Sehingga terjadilah sebuah perubahan dari apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang sedikit menjadi banyak,
yang jelek menjadi baik. Itu yang harus. Maka harus berbeda sebelum saudara itu keluar dengan setelah keluar. Itu harus beda. Beda lebih baik. Baik itu ilmunya, baik itu akhlaknya. Ini yang penting sekali ini loh. Udah keluar kok kelakuannya podo karo. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Baik bagaimana memanfaatkan HP. Jadi yang baik. Main HP monggo, boleh. Tapi harus berbeda antara mereka yang sudah pernah keluar dengan yang paham gak ini? Paham gak? Tegas toh? Angel lo ketemu saya. Itu yang ngomong dokter lo. Tahu dokter? Tahu gak? Tahu gak? Apa? S3. Lulusan S3. Artinya bukan sepele. Karena persyaratan untuk lulus S3 itu juga berat. Harus punya TOEFL, punya TOEFL. Jadi punya bahasa Inggris dan punya bahasa Arab. I hope you clever. Masya Allah. I don't get. Ngerti? Yes, no. It's You not. understand? You Yeah. understand? You understand? Yes, understand, Yes. teacher. Speak English. Speak English, okay? Yes, little. Ta'ala bilaghatil Arabiyyah. Everywhere. Arabia, Ustaz. Arabiyyah? Yes, Ustaz. Ustaz? Ustaz. Yumkin antum Bajali. ta'allam bilaghatil Arabiyyah. Urdu Ustaz Faham tuh? Bajali from Jambi. Orang Jambi, alhamdulillah. Min Jambi. From Jambi. Kam sanawat antum fi mahad? Masya. Hah? Khamsam sanawat. Ustaz from Cirebon. Wah, alhamdulillah. Kayak mahal. Oke. Jadi kembali pada pokok persoalan. Jadi kita ini adik-adik ini nanti harus pandai menyaring mana yang baik, mana yang lebih baik. Sehingga saya katakan kalau sudah keluar itu harus berbeda. Semuanya harus berbeda dan harus lebih baik. Karena ini jauhlah dakwah. Banyak orang, saudara-saudara kita Muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi hadis. Mungkin Mbah Kiai bukan dengan coba baca hadis, Bukhara orang ngerti kok. Akeh urani lah kira-kira. Kadang orang duwe kitab hadis. Tapi mereka akan membaca kita. Dia akan membaca saya. Saya ini sering dibaca orang. Bagaimana Quran saya, bagaimana hadis saya. Dalam mengamalkan Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka disinilah bedanya orang yang sudah keluar dengan tidak itu harus nampak. Minimal sholatnya, tahajudnya, rawatibnya. Apanya? Satu, sholat fardunya fi awali waktu. Diikuti dengan rawatib. Malam tahajud. Pagi suruk terus duha. Minimal itulah. Tapi akhlaknya, akhlakul karimah. Udah hebat lah. Kamu tidak bisa ceramah, tidak bisa baca kitab. Tapi kalau akhlak kamu hebat,
kamu akan hebat. Tapi walaupun doktor, kamu kitabnya banyak sekali, membacanya kitab paham, akhlakmu jelek, nggak pakai, masyarakat tidak akan percaya. Betul? Maka disinilah pentingnya kita ini untuk belajar, tapi juga mengamalkan. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa malahu. Tapi kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Maka kegiatan di dalam keluar ini sesungguhnya dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Ini itu atas perisa Pak Kiai. Jadi tidak usah curiga. Mohon maaf kadang ada. Ada kalau di sini ada yang datang, itu wong opo sih? Nah, kathoke congklang. Lambine gedodoran. Kita semua ini adalah dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Mula ngersing takon kaya ngono, kowe wong sing ora paham Quran, ora paham hadis, walaupun mereka kiai. Kiai sing ora paham akeh kok. Pemenang kok kiai turunan, ora ngaji. Ono ora? Lah alhamdulillah saya berpesan pada Pak Kiai Haji Junaidi, mungkin selama di Masjid Kunir ini 3 hari ya? 3 hari. Semoga kebiasaan yang dilakukan oleh adik-adik kita ini dibimbing oleh yang sepuh-sepuh untuk nular. Minimal mengamalkan ibadah yang dilakukan oleh adik-adik ini ditiru oleh warga Kunir. Syukur Pak Kiai sesuk melu sing kaya kene. Keluar sekali-kali. Kenapa kita perlu keluar? Mungkin kalau ini 2 bulan. Kenapa? Kita latihan hidup ini meninggalkan urusan dunia yang pada gilirannya akan kita tinggalkan. Saya sudah pernah begini, Pak. Demi saya program yang 40 hari. Kita tinggalkan. Istri yang saya cintai saya tinggal. Anak yang saya sayangi saya tinggal. Cucu yang saya tinggal. Harta yang tak kumpul-kumpul tak tinggal. Saya sudah keluar rumah itu rasanya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Saya latihan meninggalkan dunia. Yang pada gilirannya akan saya tinggalkan. Jadi supaya kita ini nanti kembali kepada Allah dengan penuh ikhlas, penuh keyakinan, karena kita sudah melaksanakan perintahnya, menanggalkan larangannya, dan kita akan dipinta surganya. Itu janji Allah. Oke? Ada yang bertanya? Enggak ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Mari kita berenung dan mempersiapkan diri agar kita bisa husnul. Amin ya robbal alamin. Akhirnya mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum min khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.